Yo, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Oke, kembali bersama Kang Apet di channel edukasi, sosialisasi, dan moduisasi, kawan-kawan. Oke, pada kali ini saya akan menyampaikan ataupun akan membahas terkait baby retik atau sanca kembang nih, kawan-kawan. Saya akan berbagi kepada kalian. Yang pertama, saya akan mengenalkan terlebih dahulu apa itu baby retik. Dan yang kedua, saya akan memberitahu apa saja yang harus kita persiapkan terlebih dahulu untuk merawat baby retik tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana caranya ketika kita mau membeli baby retik itu dan apa saja yang harus kita perhatikan dalam kesehatannya, kawan-kawan. Dan yang terakhir, saya akan memberikan tips kepada kawan-kawan bagaimana cara merawat baby retik dengan baik dan benar nih, kawan-kawan. Jadi kalian ketika ingin merawat baby retik atau ada keinginan dan kalian menonton video ini, kalian di channel yang tepat, kawan-kawan. Kita akan bahas tuntas semuanya, oke? Yo, check it out. Oke, pertama saya akan mengenalkan terlebih dahulu baby retik yang saya punya nih ya. Saya juga punya baby retik yang sangat mengebaskan ini nih. Sangat lucu sekali ya. Ini mohon maaf warnanya agak gelap karena ini mau shading ataupun ganti kulit. Bisa jadi ini ganti kulit maung, kawan-kawan. Nah, ini baby retik Borneo atau sanca kembang ya. Kalau nama ilmiahnya ini adalah Piton reticulatus, kawan-kawan. Panjangnya bisa mencapai 6,5 meter. Mengerikan sekali ya. Bahkan bayi pun bisa dilahap, kawan-kawan. Jadi jangan main-main sama hewan yang berdarah dingin ini nih. Sangat mengebaskannya dia. Lalu habitatnya biasanya ada di perairan air tawar ya, di sungai-sungai, hutan tropis, dan juga bahkan seringkali ada di padang rumput, kawan-kawan. Habitatnya si baby retik ini ya, ataupun ular-ular yang lainnya mungkin sering ada. Kayak pucuk gitu ya, suka ada. Nah, lalu saya akan memberitahu kepada kawan-kawan apa saja yang harus kita persiapkan terlebih dahulu untuk merawat baby retik ini. Nah, saya simpan dulu nih ya baby retik ini. Apa saja yang harus kita persiapkan? Pengenalannya saya sudah mengenalkan bahwasanya nama ilmiahnya daripada baby retik adalah Piton reticulatus ya. Dari panjangnya dan cara memangsa. Cara memangsa baby retik ini dengan cara melilit mangsanya sampai tidak bisa bernapas dan pada akhirnya dia lahap semuanya tanpa ada yang sisa. Mengerikan sekali ya. Nah, untuk persiapannya kawan-kawan bisa mempersiapkan terlebih dahulu itu adalah lampu UVB nih. Lampu UVB ini sangat baik sekali untuk khususnya reptil ya. Lampu UVB ini sangat baik sekali, kawan-kawan. Ini harus perhatikan dan harus disiapkan. Yang pertama ini, dan yang kedua alas kandang. Nah, kalau saya alas kandang pakai rumput sintetis. Karena kenapa saya pakai ini? Pertama buat kenyamanan ular tersebut. Yang kedua biar enak dipandang sama saya sendiri. Jadi kan kalau misalkan kita lagi galau, kita lagi gabut, terus kita taruh ini di kamar kita sambil liatin, jadinya tuh adem, kawan-kawan. Nah, ini ya rumput sintetis. Dan yang ketiga itu adalah kandang nih. Saya pakainya terrarium. Terrarium, kawan-kawan. Sama dengan rumput sintetis. Jadi konsepnya saya biar enak dipandang nih ya, dan juga kenyamanan si ular tersebut. Nah, ini ya. Udah ada ventilasi, sudah ada fitting lampu keramiknya, jadi tinggal kita pasang semuanya rebes. Lalu yang keempat itu kalian harus siapkan water dish
Apa itu water dish? Water dish itu untuk minumnya si ular tersebut. Ya kalau nggak ada yang memang untuk ularnya ya, maksudnya yang cocok mangkuk juga bisa, mangkuk buat bakso bisa itu kita simpan. Cuman angka lebih baiknya itu water dish yang memang khusus buat ular tersebut. Nah, lalu yang terakhir kawan-kawan itu menyiapkan hiding cap atau tempat persembunyiannya. Karena apa? Karena itu sangat baik sekali untuk ular tersebut. Jadi ketika semisalkan ular tersebut itu adaptasi ketika kalian membeli, nah ular tersebut itu bisa bersembunyi, adaptasi, dan ketika dikasih makan langsung lahap kawan-kawan. Nah ini contoh untuk water dish-nya ya. Kalian bisa memakai yang kayak gini nih kawan-kawan. Nah lalu saya akan menyampaikan pada kawan-kawan gimana kita sih mengecek baby ular yang mau kita beli itu sehat apa enggak. Nah saya akan ngasih tahu, jangan khawatir. Ketika kawan-kawan mau membeli retik, biasanya yang sering dijual belikan di pasaran itu ada lokalitinya. Kalian harus tahu itu ada Borneo, Jawa, dan juga Sumatera kawan-kawan. Yang saya punya ini adalah retik baby Borneo nih. Bagaimana kita bisa membedakan itu Jawa, itu Sumatera, itu Borneo? Kawan-kawan itu bisa membedakan dari warna dan juga motif. Gitu. Kalau Jawa itu pasti kelihatan dia lebih cerah. Kalau Sumatera dengan Borneo itu warna kurang lebih hampir sama ya, cuman bedanya gitu dari motif. Seperti itu. Lalu kalian bisa melihat anatominya. Kalian raba-raba apakah ada minus ya, ada gerenjal kah gitu kah. Nah, namun itu nggak terlalu dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan itu adalah flu daripada untuk baby retic tersebut. Nah kalian harus bisa melihat apakah ular ini seringkali menjulurkan lidahnya atau tidak. Karena ketika baby ular ini sehat, dia sering kali menjulurkan lidahnya nih kawan-kawan. Tuh seperti yang saya punya ini ya. Lalu kawan-kawan harus mengecek di bagian mulutnya. Nah seperti ini. Apakah ada lendirkah? Kalau tidak ada, itu aman. Biasanya kalau ada itu berarti baby retic tersebut terjangkit flu. Kalian bisa kasih Mixagrip. Mixagrip cana kawan-kawan ya. Kalian bisa kasih itu, ada obat-obat reptil ya, banyak sekali di Shopee, di Tokped. Kalian bisa pakai itu. Nah ketika kawan-kawan sudah mengecek sampai diraba mulus dan juga dilihat juluran lidahnya itu sering kali menjulur, lalu dilihat juga tidak ada lendir, tidak ada bercak-bercak kuning ya. Itu biasanya bercak-bercak kuning itu baby retic tersebut terkena sariawan. Kalian harus memakainya adem sari. Bukannya tetap obat khusus reptil tersebut ya. Seperti itu kawan-kawan. Nah alhasil ketika kawan-kawan sudah menyiapkan perlengkapan yang harus kalian siapkan, lalu kalian membeli dan akhirnya mendapatkan baby retic yang sangat mulus dan juga sehat, kawan-kawan bakal mulai merawatnya. Apa saja sih atau tipsnya bagaimana ketika kita mau merawat baby retic ini ya? Nah saya kasih tahu kawan-kawan, jangan khawatir. Jadi ketika kawan-kawan sudah mempersiapkan dan juga membeli baby retic tersebut, kawan-kawan cara perawatannya mudah dan simpel untuk hewan yang berdarah dingin ini. Pertama, kawan-kawan harus sering menjemurnya. Kalau saya pribadi 2-3 hari sekali kawan-kawan. Rentang waktunya itu dari jam 7 sampai jam 9. Maksudnya bukan dari jam 7 sampai jam 9. Oh itu udah pasti gosong kawan-kawan. Jadi jam 7 sampai jam 9 itu rentang waktu cahaya matahari yang bagus untuk baby retic ini kawan-kawan.
Nah, misalkan kalian rendam dari jam 8, cukup hanya 15 sampai 20 menit kalau saya pribadi ya. Dan juga baiknya sebelum kawan-kawan itu menjemur, kawan-kawan harus merendam baby retik ini ke dalam rebusan daun sirih. Karena apa? Karena daun sirih ini sangat mujarab bin al-shihab, kawan-kawan. Jadi maksudnya itu baik untuk kutu ya, karena kan suka ada kutu ya di kulit-kulitnya ini, yang kutu-kutu yang terpendam seperti hati si dia. Jadi suka ada gitu. Jadi ketika kita rajin merendam dengan rebusan air sirih, alhasil insya Allah mungkinnya itu akan keluar dengan sendirinya sekutu tersebut, dan akhirnya bersih dan juga wangi herbal tentunya. Nah, seperti itu. Nah, untuk makannya, kalau dari ukuran yang saya punya, ini saya suka kasih jumper, kawan-kawan. Tikus putih ukuran jumper. Saya sering kali kasih 3 hari sekali kalau sudah lancar. Karena biasanya nih kawan-kawan, jangan khawatir, ketika kawan-kawan membeli baby retik tersebut dan akhirnya dibawa ke rumah, lalu kawan-kawan kasih tikus putih dan tidak dimakan, jangan khawatir, kawan-kawan harus sabar. Bagaimana kawan-kawan sabar terhadap orang yang kawan-kawan sukai, seperti itu. Nah gitu maksudnya, jadi kawan-kawan harus sabar ya. Rendam, adaptasi, pakai hiding cap. Nanti lama-kelamaan dia udah nyaman, kasih langsung tikus putih, melilit, langsung dilahap, kawan-kawan. Karena kawan-kawan harus tahu ya, bahwa pelukan erat itu bukan berarti menyayangi, tapi pelukan erat itu sudah pasti membunuh. Seperti baby retik ini, kawan-kawan. Ya seperti itu. Nah, jadi saya sudah memperkenalkan baby retik tersebut. Saya sudah memberitahu apa saja harus persiapkan. Saya sudah memberitahu bagaimana kawan-kawan harus detail dan ciri-cirinya bagaimana, apakah baby retik ini sehat atau tidak, dan bagaimana cara merawatnya, kawan-kawan. Nah, semoga kawan-kawan yang mau memulai untuk merawat baby retik ini, kawan-kawan harus benar menyayangi dia. Karena kawan-kawan benar-benar harus bertanggung jawab. Dia udah tidak punya siapa-siapa lagi, jadi dia udah punya kita. Seperti itu, kawan-kawan. Dan jangan lupa, kawan-kawan bila mencari kayak terarium kayak saya ini ya, terarium, lampu UVB, water dish, dan juga rumput sintetis, kalian bisa cek di Tokopedia. Pet Shop namanya 69. Kalian bisa check out di sana kalau kalian membutuhkannya. Seperti itu. Nah, dicukupkan sekian untuk pembahasan baby retik tersebut ya. Yang saya punya baby retik Borneo. Sangat tralala pokoknya ya. Nah, saya cukupkan untuk pembahasan baby retik tersebut. Tolong mungkin ya, kalau kalian berkenan subscribe, like, and comment, share, kawan-kawan. Karena apa? Karena biar saya lebih semangat ini membahas seputar hewan-hewan yang lain, bagaimana cara perawatannya. Oke? Karena saya akan membahas hewan-hewan seperti tupai kelapa, musang, baby otter, dan lain-lainnya. Jadi mohon di like, komen, dan share, subscribe. Oke kawan-kawan, saya cukupkan. Terima kasih, dan next berikutnya tonton lagi. Oke, yuk.